selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya sehat ya. Hari ini kita mau mengawali tahun ajaran baru 2021-2022 dengan ibadah bersama. Ya, kami ucapkan juga selamat pagi Bapak Ibu Ayah Bunda. Kita mau bersama-sama mengawali tahun ini dengan beribadah bersama-sama. Mari anak-anak juga Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah. Kita mau awali pagi ini dengan menyanyikan satu lagu, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak di rumah semuanya ikut menyanyi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke anak-anak, kita mau mendengarkan cerita ya anak-anak semuanya, disimak, diperhatikan. Kita mau mendengarkan cerita bersama dengan Pak Wit. Hai, halo anak-anakku yang terkasih. Kita jumpa lagi. Kita akan mengawali tahun ajaran baru seperti tadi diungkapkan oleh Bu Irma. Kita akan mengawali itu dengan mohon rahmat Tuhan. Anak-anak, hari-hari ini tentu saja anak-anak merasa tidak nyaman di rumah ya. Bosan, boring, gabut ya. Pak Wit ingat lagu yang beberapa tahun yang lalu, ada lagu yang sebenarnya dinyanyikan oleh kakek-kakek tapi lucu, dan ini Pak Wit kira ya benar terjadi pada zaman kita sekarang ini. Ada lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Mbah Surip. Lagunya seperti ini. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Nah anak-anak mesti begitu ya. Bangun tidur mau apa? Lihat TV. Bosen masuk kamar. Bosen ke dapur kritik-kritik cari apa dan sebagainya dan sebagainya. Maka anak-anak, kita mesti menyadari, kita mesti mengingat bahwa kita
diberi oleh Tuhan sesuatu yang berharga. Apa itu? Adalah waktu. Waktu. Kalau jam, ya, lihat jam itu ada 24. Ada angka 1 sampai 12. 12 tambah 12, 24. Sehari ada 24 jam. Kita diberi waktu oleh Tuhan. Tuhan begitu mencintai kita, mengasihi kita. Maka anak-anak, ayo kita menyadari sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan yang selalu bergembira. Dalam keadaan apapun kita mesti bergembira. Karena apa? Karena kita dikasih oleh Allah Bapa kita. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk menyebut Allah kita adalah Bapa, Papa yang dekat di hati kita. Maka ayo kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi happy ya ya ya. Terus kalian gembira ya sebagai anak Tuhan. Kalian bahagia. Ayo kita wujudkan kegembiraan itu dalam nyanyian. Oke anak-anak, kita mau menyanyikan Happy Ya 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 bersama-sama. Pakai gerakan ya, anak-anak di rumah boleh menirukan. Pasti semuanya sudah bisa lagu ini. Yuk Kak Ip, kita nyanyi bersama. Yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, bahagia bukan? Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Anak Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita dengan sepenuh hati, memberikan diri segala-galanya untuk kehidupan kita. Kita disayangi oleh orang tua kita, oleh papa mama, oleh para guru, oleh teman, oleh saudara, oleh kakek, oleh nenek, dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya mengasihi kita. Inilah wujud kasih Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Asal kita mau menyadari bahwa itu semua di dalam iman kita, kita mendapatkan rahmat yang berlimpah. Dan kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Maka tiada kegembiraan yang lebih besar daripada kebahagiaan merasa dikasihi Allah, merasa dikasihi Tuhan yang adalah Bapa kita. Maka sudah sepantasnya jika sebagai anak Tuhan kita selalu bergembira, kita selalu bersyukur, kita selalu bersuka cita. Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Karena apa? Karena kegembiraan itu adalah wujud iman. Seorang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, mestinya merasa bahagia, merasa bersyukur. Tidak ada anak Tuhan yang bersedih, yang celutrut, yang nangis dan sebagainya. Harus gembira, harus berbahagia, bersuka cita. Karena dengan kegembiraan ini kita bisa maju menjadi manusia yang baik, yang diharapkan oleh Tuhan Allah, yang bisa berbagi dengan siapapun, bisa menghibur, bisa membantu, bisa menyenangkan siapapun, bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, menyenangkan saudara, dan menyenangkan siapa saja yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena hati yang gembira adalah obat. Nah, ada lagunya toh? Sekarang kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
benar apa yang Pak Wid katakan ya. Hati yang gembira adalah dasar bagi kita untuk mau maju. Kalau orang yang selalu bersedih, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita. Nanti aku tidak bisa, takut dan sebagainya. Tapi sebagai seorang yang bergembira, kami dikasih Tuhan, kita dimanapun berada. Karena apa? Karena Tuhan juga memberikan kita kemampuan, memberikan kita cita-cita, memberi kita harapan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Maka kalau kita sebagai orang beriman akan Yesus Kristus yang dicintai oleh Bapa, menjadi anak-anak Allah, kita bahagia dan bergembira. Dan kita mempunyai perutusan, yaitu apa? Karena kita sudah merasa gembira, dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, melalui orang-orang yang mencintai kita di sekitar kita. Maka kita harus membagikan kegembiraan kita, kebahagiaan kita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal, paling tidak kita mendoakan, kita berdoa mohon rahmat Tuhan. Kalau kita melihat orang yang sedang sakit, kita mendoakan, kita mohon Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Kalau ada orang yang sedang kekurangan, kita doakan. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, kita berikan, kita bagikan. Karena apa? Karena dengan memberi kita tidak kehilangan. Tetapi dengan memberi, hati kita akan diberi rasa puas, rasa bahagia. Dan dengan kebahagiaan itu kita akan mencari dan berusaha. Sehingga meskipun kita memberikan sesuatu dari milik kita, kita tidak kekurangan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih, yaitu apa? Hati yang kaya akan cinta, kaya akan kasih. Maka di dalam masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi ini, Pak Wid mengajak anak-anak semua untuk berbagi dengan siapapun, minimal dengan mendoakan mereka yang membutuhkan. Maka marilah kita bersiap-siap menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar, dan kita mohon rahmat Tuhan, mohon berkat-Nya, agar selama perjalanan kita di tahun ajaran baru, kita senantiasa diberi kesehatan, diberi hati yang jernih, diberi pikiran yang jernih, sehingga apa yang diajarkan, entah itu di dalam kelas atau di rumah atau di gereja atau dimanapun, kita semakin menjadi anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak Tuhan yang tahan banting, yang mau berusaha, tapi juga memperhatikan siapa yang ada di sekitar kita. Maka anak-anak, mari kita bersiap untuk berdoa. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, mohon rahmat Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang begitu besar kepada kita, atas kasih Tuhan yang selalu melimpah kepada kita, yang tidak berhenti memberikan pertolongan kepada kita. Kita tidak meminta pun, Allah Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Maka Pak Wid mengajak anak-anak untuk mengawali doa ini dengan merenungkan satu baris lagu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang senantiasa menyertai, mendampingi langkah hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh Kau angkat menjadi anak-anak-Mu sendiri yang Kau cintai tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Dan Kau mengasihi kami melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui ayah ibu, melalui sanak saudara, para guru, para pemuka agama, dan orang-orang yang di sekitar kami yang memperhatikan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami boleh mengalami pendidikan, mengalami pendampingan di TK Santo Yusuf. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh memasuki tahun ajaran baru. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar keluarga besar Santo Yusuf, para guru, para murid, orang tua dan wali, serta semua yang mendukung pendampingan dan pendidikan di TK Santo Yusuf, senantiasa Kau berikan rahmat kesehatan, hati yang lembut, yang sabar, yang mau memberikan dirinya, pelayanannya bagi anak-anak yang dipercayakan di TK Santo Yusuf. Berilah kami ketekunan, kesetiaan di dalam usaha kami untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu dengan menjalankan tugas-tugas kami, pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Bagi anak-anak, berilah mereka ketekunan di dalam usaha dan belajar, meskipun kadang-kadang merasa bosan, merasa capek. Berikanlah juga kepada orang tua kesabaran di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Demikian juga berkatilah para guru agar di dalam pelayanannya senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, seperti yang diteladankan oleh Santo Yusuf, senantiasa setia di dalam pelayanan meskipun kadang-kadang mengalami rasa bosan, capek, berhadapan dengan berbagai macam masalah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua yang ingin memberikan diri yang setulus-tulusnya bagi kemuliaan nama-Mu di dalam tugas yang Kau percayakan kepada kami sesuai dengan tugas kami masing-masing. Bapa yang penuh kasih, kami masih mohon berkat-Mu bagi negara kami, bagi bangsa kami. Berilah kami kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kami dapat belajar dengan normal, dapat bertatap muka, dapat bermain, dapat menimba ilmu bersama-sama dengan teman-teman dan para guru kami. Berkatilah agar semua ini, permasalahan yang dihadapi bangsa kami, dapat teratasi. Berilah kebijaksanaan kepada pemegang tampuk pemerintahan agar dengan bijaksana memberikan pelayanannya demi kesejahteraan rakyat bangsa kami Indonesia. Akhirnya kami percayakan perjalanan hidup kami, khususnya selama tahun ajaran baru ini, agar apa yang kami lakukan senantiasa menambah kemuliaan nama-Mu dan membahagiakan semakin banyak orang
yang bertemu dengan kami. Ini semua kami aturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, dampingilah, sertailah, dan bantulah kami di dalam perjalanan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang sedang mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran baru, serta orang-orang yang kita doakan, negara dan bangsa kita, serta semua niat baik dan rencana kita untuk masa yang akan datang, semua yang baik yang akan kita lakukan, dan mereka semua yang membutuhkan doa dan dukungan dari kita, para guru, para murid, dan semua yang memperhatikan anak-anak yang sedang belajar, senantiasa mendapatkan rahmat, berkat, dan bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.